Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam Pak Fauzi. apa kabar? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya hari ini. Eh, kita akan mulai dengan tujuan kita hari ini Ibu. Apa yang ingin Ibu ceritakan dalam coaching sesi hari ini? Oke baik Pak, terima kasih Pak sudah berkenan untuk menemani saya pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang mengganjal dalam hati saya dan pelaksanaan pembelajaran saya. Jadi sebenarnya gini Pak, untuk di setiap pembelajaran itu sebenarnya sebelum-sebelumnya anak-anak saya itu di kelas selalu bersemangat, antusias gitu dengan pembelajaran saya dan saya juga memang selalu menyediakan media-media pembelajaran yang update gitu supaya mereka itu tidak bosan gitu dalam melaksanakan pembelajaran. Tapi akhir-akhir ini ya kurang lebih 2 mingguan ini Pak gitu, itu saya merasa anak-anak ini kok berubah ya Pak ya gitu. Jadi di kelas itu mereka tuh gampang teralih fokusnya, gampang ribut, kemudian kalau sudah ribut tuh gaduh gitu dan saya menyulut diri saya untuk jadi kayak emosi gitu Pak gitu. Jadi saya tuh melihat anak-anak kok jadi kayak susah diatur gitu. Kemudian yang saya inginkan gitu, saya ingin anak-anak kembali seperti yang dulu dia dia berpartisipasi, mereka berpartisipasi aktif dalam pembelajaran saya dan um, termotivasi kembali gitu untuk melakukan pembelajaran di kelas saya seperti itu Pak. Baik Ibu, jadi tujuan Ibu di sini adalah bagaimana bisa kembali menciptakan suasana kelas yang kondusif Bu ya, dan mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran Ibu. Tujuan yang sangat baik sebenarnya ini Bu. Sekarang coba mari kita identifikasi dulu lebih dalam apa sih sebenarnya yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam mengelola kelas yang Ibu katakan tadi ribut, kemudian anak-anak tidak fokus, kemudian anak-anak kok sekarang susah untuk berpartisipasi di dalam kelas. Eh, apa ya Pak ya? Mungkin gini sih kemarin tuh saya sempat merenung gitu. Apa mungkin ini juga salah satu kesalahan saya gitu. Karena akhir-akhir ini ada banyak tugas yang harus saya selesaikan di sekolah. Jadi ada beberapa jam pembelajaran itu saya memang hanya meninggalkan tugas gitu. Kemudian ketika saya sudah kembali normal dengan kegiatan pembelajaran itu, saya merasa ya perubahan itu. Jadi sedikit saja hal kecil gitu dilakukan oleh temannya gitu ya, seperti mungkin ketika temannya itu menjawab pertanyaan dari saya gitu, kemudian tiba-tiba ada temannya lagi menyeletuk gitu, dan akhirnya kelas menjadi ribut, menjadi gaduh gitu. Atau ketika temannya terlambat masuk dalam kelas, atau ketika temannya mau izin ke toilet seperti itu. Itu kemudian disahutin gitu, saling menyahut ribut ya, bikin gaduh Pak seperti itu. Kemudian ketika saya menampilkan media pembelajaran seperti saya menayangkan video pembelajaran gitu, kadang ada celetukan-celetukan yang akhirnya memecah lagi fokus teman-teman yang lain yang akhirnya mereka ribut gitu. Intinya itu gini loh, apa hanya hal yang kecil saja gitu bisa memecahkan konsentrasi mereka, fokus mereka untuk uh, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Eh, dari yang Ibu ceritakan beberapa faktor mungkin yang menyebab anak-anak ini tidak kondusif di kelas ya. Kemudian ada beberapa faktor yang teridentifikasi misalnya Ibu katakan tadi ketika pembelajaran sedang berlangsung ada anak-anak yang nyeletuk, mungkin izin keluar, kemudian ada hal-hal yang sifatnya sepele yang membuat anak-anak itu begitu apa namanya
temannya sedikit melakukan kesalahan, pasti itu membuat gaduh. Kemudian apa sih yang menyebabkan Ibu ini membuat Ibu merasa kesulitan dalam mengelola kelas yang ribut seperti yang Ibu, ceritakan tadi? Ya ya saya menjadi kesulitan karena, kan saya ngajarnya bahasa Inggris, Pak. Biasanya bahasa Inggris tuh dikasih di jam-jam rawan ya, gitu, jam, ba'da zuhur, ya setelah zuhur gitu sampai sampai sore hari, seperti itu. Jadi saya mengalami kesulitan gitu jika anak-anak itu, fokusnya hilang gitu, karena kadang ada beberapa materi yang memang membutuhkan konsentrasi gitu, kerjasama gitu antara antara siswa satu dan yang lainnya, kemudian membutuhkan partisipasi aktif dari mereka untuk ya menyelesaikan tugas-tugas tersebut gitu. Jadi saya merasa waktu saya itu banyak terbuang Bapak untuk bagaimana saya menertibkan gitu, membuat anak-anak itu bisa bisa diam, seperti itu Pak. Jadi harus mengulang-ulang terus gitu untuk mengingatkan kepada mereka, itu yang membuat saya merasa kesulitan gitu. Dan apa ya Pak ya, kan ini hal yang awalnya tidak pernah terjadi pada mereka gitu. Baru ya setelah beberapa minggu ini gitu, mereka seperti ada yang mereka apa ya Pak, mungkin protes ya. Mungkin seperti hal mereka seperti protes karena saya beberapa minggu ini meninggalkan kelas mereka, mungkin seperti itu. Oh, jadi mungkin salah satu ini yang menyebabkan anak-anak ini seperti ini, kurangnya satu tadi kurangnya variasi mungkin dalam pembelajaran Ibu ya. Hmm. Kemudian adanya kesepakatan kelas mungkin yang tidak diingatkan Ibu kepada anak-anak sehingga siswa ini kok seperti itu atau merasa bosan dan mungkin lain-lain. Atau mungkin ada yang mungkin Ibu bisa tambahkan selain itu? Sepertinya itu sih Pak. Kalau kalau saya lihat itu permasalahan yang saya hadapi itu sih gitu ya. Cuman nanti saya coba untuk bertanya lagi kepada anak-anak gitu, karena memang salah satu kelemahan saya dalam pembelajaran adalah ketika merefleksikan gitu, kegiatan pembelajaran. Biasanya saya sering terlupa untuk melakukan refleksi ketika selesai di kegiatan pembelajaran. Jadi kadang, mungkin itu yang harus saya evaluasi dari diri saya bahwa itu hal yang penting untuk refleksi supaya saya tahu sebenarnya anak-anak ini maunya apa gitu. Karena tadi Pak, karena ada beberapa hal ya pekerjaan yang harus saya lakukan dalam waktu yang bersamaan yang bisa mempengaruhi emosi saya seperti itu. Jadi hal-hal yang mungkin kecil itu bisa memicu emosi saya yang mungkin seperti itu. Jadi mungkin kedepannya saya juga akan bisa untuk yang tadi Pak Fauji sampaikan, mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Kami di kelas memang sudah membuat kontrak belajar gitu ya, kesepakatan kelas untuk kelas saya, bahwa untuk saling menghargai, menghormati dan, antar teman seperti itu, bertanggung jawab ya. Mungkin itu yang saya juga tidak ingatkan kembali ketika saya masuk ke dalam kelas, seperti itu Pak. Baik Ibu, sekarang kita sudah pahami mungkin akar masalahnya ya. Sekarang coba mari kita pikirkan beberapa mungkin solusi atau rencana aksi yang dapat kita lakukan. Mungkin, apa saja ide yang, Ibu miliki untuk mengatasi situasi ini? Kalau sejauh ini mungkin yang seperti tadi, yang pertama saya akan melakukan refleksi gitu ya. Mungkin di awal pembelajaran, saya akan mengkondisikan dulu, kondisi emosionalnya anak-anak gitu ya, dengan menanyakan kepada mereka, menuliskan, mungkin mereka bisa menuliskan nanti di kertas gitu ya, sticky note atau apa, atau bisa mengirimkan emoticon ke grup WA untuk melihat emosi mereka hari ini apa yang mereka sedang rasakan pada saat pembelajaran itu. Kemudian mungkin saya
akan mengembalikan fokus mereka dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah saya pelajari gitu ya Pak ya. Yang ini juga saya terlupakan gitu ketika anak-anak sudah hilang fokus, harusnya saya bisa mengajak mereka untuk mindful kembali dengan mungkin diam sejenak gitu, kemudian menarik nafas dengan teknik stop dan sebagainya. Mungkin itu. Terus yang ketiga, mungkin saya akan kembali mengingatkan kesepakatan kelas ketika sebelum memulai pembelajaran tadi, untuk mereka selalu mengingat kembali kesepakatan kelas, dan mungkin juga akan ada perubahan gitu. Setelah beberapa kali dievaluasi, ada beberapa kesepakatan kelas yang dilanggar oleh mereka, kita bisa merevisi kembali kesepakatan kelas tersebut. Dan tentunya saya akan lebih berusaha untuk membuat media-media pembelajaran yang menarik. Nah, tapi yang titik pentingnya, saya akan menggali dulu sebenarnya apa sih gitu ya permasalahan dari anak-anak ini, kok tiba-tiba mereka menjadi berubah gitu, tidak lagi mindful gitu dalam pembelajaran. Mungkin itu Pak. Iya, Ibu, ide-ide yang luar biasa bagus ini. Selain itu, kita juga bisa mungkin mempertimbangkan untuk misalnya melibatkan siswa tadi ya di dalam membuat kesepakatan kelas, kemudian mungkin Ibu bisa menggunakan berbagai media pembelajaran yang lebih menarik, sehingga anak-anak ini akan merasa, oh kok ada yang berbeda dari Ibu ketika mengajar. Kemudian kita mungkin bisa memberikan penghargaan atas partisipasi aktif mereka. Bagaimana menurut Ibu kira-kira? Betul Pak. Itu reward ya, iya Ya. reward. Yang kadang saya juga ya baru saya ingat Pak gitu. Memang sebelum-sebelumnya saya sering memberikan reward gitu kepada mereka, entah itu hanya dengan coklat mungkin gitu, atau hanya dengan ucapan kamu hebat dan terima kasih. Itu yang awalnya ya. Ini baru saya sadari Bapak, ternyata ya tadi beberapa minggu kemarin itu karena kesibukan dan terlewat, saya sudah melupakan gitu. Melupakan hal yang terpenting, hal yang kecil sebenarnya, tapi itu adalah mempunyai nilai penting untuk memotivasi anak. Baik Pak. Iya. Baik Ibu, dari kira-kira semua opsi yang kita diskusikan, mana yang menurut Ibu kira-kira paling relevan dan realistis untuk diterapkan mungkin saat ini nanti ketika Ibu masuk ke dalam kelas? Saya rasa dari hal-hal yang tadi saya sampaikan, untuk aksi ke depannya, saya rasa semuanya bisa ya Pak ya, karena itu hanya memang untuk faktor pembiasaan dan memang sudah pernah saya lakukan. Jadi saya rasa semuanya dari beberapa poin tadi ya, seperti membuat mengingatkan kesepakatan kelas, mereview kesepakatan kelas kembali, kemudian membuat mengembalikan fokus dengan teknik stop, kemudian mencari media-media pembelajaran yang lebih menarik. Itu saya rasa dalam waktu dekat ini pun, minggu depan ya insya Allah saya sudah bisa menerapkan itu di dalam pembelajaran saya. Luar biasa Ibu, sangat bagus. Kemudian sekarang mari coba kita buat rencana aksi kali Bu ya, yang lebih spesifik. Kapan Ibu akan memulai rencana ini, kemudian apa kira-kira langkah yang konkret yang akan Ibu ambil, kemudian siapa yang kira-kira Ibu libatkan dalam proses nantinya? Kalau untuk rencananya ya tadi karena di minggu depan di hari Selasa itu ada jam saya akan mulai dari hari Selasa tersebut. Jadi saya akan mulai membangun komunikasi lagi dengan anak-anak. Yang pertama paling saya sapa dulu di grup kami punya grup WA Pak gitu. Jadi mungkin malam sebelum pembelajaran saya akan mengingatkan gitu, akan menyapa mereka supaya nanti di
Dan yang terpenting adalah saya mengkondisikan emosional saya dulu gitu ya, jangan sampai rasa kecewa sih gitu ya melihat anak-anak yang tadinya nurut bagus gitu ya tiba-tiba menjadi berubah seperti itu. Mungkin memang bentuk protes ya mereka untuk saya gitu. Jadi saya bisa dari minggu depan, hari Selasa depan saya bisa menjalankan rencana aksi di kelas tersebut gitu. Dan tentunya saya juga akan minta bantuan kepada wali kelas. Saya akan berkomunikasi gitu ya dengan wali kelas, apakah hanya di jam saya saja anak-anak seperti itu, ataukah memang di jam guru lain, mapel lain juga mereka melakukan hal yang sama seperti itu. Dan saya juga mungkin bisa berdiskusi dengan teman sejawat ya Pak ya gitu tentang kondisi itu. Saya bisa menyampaikan kepada teman rekan-rekan gitu, apakah memang seperti itu kondisi siswa di akhir-akhir ini. Baik Bu, rencana yang sangat baik. Mudah-mudahan di hari Selasa yang akan datang Ibu bisa langsung mempraktekkan, bisa langsung rencana aksi yang Ibu sudah buat nanti bisa terlaksana. Mungkin yang terakhir Ibu, sangat penting untuk memiliki rasa tanggung jawab ya atas keberhasilan rencana yang kita buat tentunya. Kemudian bagaimana Ibu akan memantau kemajuan mungkin setelah nanti Ibu melaksanakan aksi, dan apa yang akan Ibu lakukan jika kendala dalam melaksanakan aksi itu ada kendala-kendala yang muncul? Karena permasalahan yang saya alami itu lebih ke perilaku ya Pak ya, jadi mungkin lebih mudah terlihat gitu untuk pemantauannya. Jadi karena mereka itu perubahannya yang tadi dari ribut gitu ya, kemudian yang mulai tidak fokus seperti itu. Jadi mungkin pemantauan itu akan saya lihat ketika mereka sudah kembali. Misal dari skala gitu ya, misal skala 1 sampai 10, ributnya kemarin 10, mungkin saya bisa melihat pemantauan itu. Berarti kalau sudah tidak ributnya berkurang, berarti sudah ada kemajuan. Kemudian aktif kembali dalam kegiatan pembelajaran ya seperti itu. Mungkin saya melakukan pemantauannya lewat perilaku ya Pak ya seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Saya yakin Ibu nanti dapat mencapai tujuan yang Ibu sudah rencanakan. Tapi perlu kita ingat bersama Bu, proses ini membutuhkan kesabaran dan konsentrasi tentunya ya. Membutuhkan kesabaran, konsentrasi, dan konsistensi yang paling penting. Jangan ragu Ibu untuk menghubungi saya jika Ibu membutuhkan dukungan lebih lanjut untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Untuk sesi hari ini terima kasih banyak sudah mau terbuka dengan apa yang Ibu hadapi. Mudah-mudahan ke depan bisa menyelesaikan aksi yang sudah Ibu rencanakan tadi, dan anak-anak kembali bisa belajar dalam kondisi kelas yang nyaman, kondisi kelas yang tentunya menyenangkan sebagaimana yang Ibu harapkan. Terima kasih Ibu Ning. Cukup sekian. Mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih Pak Fauji gitu. Alhamdulillah saya merasa sedikit lega gitu ya. Kenapa sedikit? Karena belum direncanakan aksinya gitu. Tapi paling tidak saya sudah bisa membuat rencana aksi, ke depannya saya harus seperti apa, dan membuat saya lega gitu karena sudah ada teman gitu untuk berbagi tantangan yang saya hadapi pada siswa-siswa saya gitu. Terima kasih Pak Fauji atas waktunya. Semoga ke depannya rencana aksi ini bisa benar-benar saya lakukan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih. Semangat Ibu. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.